Banyak insiden aneh telah terjadi di lembah Haizu yang misterius. Sejak tahun 1950-an, orang bahkan mulai membandingkan tempat ini dengan segitiga Bermuda yang terkenal itu. Tapi apa keduanya memang begitu mirip? Semua berawal ketika sebuah pesawat hilang di sini dalam kondisi yang belum bisa dijelaskan. Orang bolak-balik memeriksa lokasi itu, tapi tampaknya nggak ada yang tersisa dari pesawat itu. Dan coba tebak, tak seorang pun menerima pesan SOS dari tim di atas pesawat itu. Dan untuk melengkapi itu, di tahun yang sama, sejumlah besar turis dan penduduk lokal hilang di lembah ini gak pernah terlihat lagi. Omong-omong tentang segitiga Bermuda, orang bisa mengaitkan cerita awalnya dengan serentetan kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Seperti yang terjadi di tahun 1945, saat 5 pesawat dan 14 orang di atasnya hilang di lokasi ini ketika melakukan latihan rutin. Penyelidikan menyeluruh pun gak membantu menentukan penyebab insiden itu. Tapi itu bukan yang terakhir. Antara tahun 1945 sampai pertengahan 1980-an, 25 pesawat kecil lain melewati segitiga Bermuda dan gak pernah kelihatan lagi. Dan pihak pencari belum menemukan sekeping pun dari pecahan sejumlah pesawat ini. Segitiga Bermuda bukan satu-satunya bentangan air yang meminta korban kapal untuk selamanya. Di Samudra Pasifik dekat Jepang, ada bagian laut menjebak yang dijuluki Laut Iblis atau Segitiga Formosa. Dari semua yang hilang ini, yang paling diketahui adalah hilangnya kapal patroli perikanan tahun 1953. Di atas kapal ada 31 anggota kru dan ilmuwan yang akan menyelidiki pulau vulkanik yang baru saja terbentuk. Apa yang terjadi dengan kapal ini serta semua orang di atasnya? Kurasa kita nggak akan pernah tahu. Karena mereka nggak pernah menemukan kapal maupun anggota krunya dan benar-benar nggak ada jejak yang mereka tinggalkan. Di tahun 1911, sebuah kereta standar dijadwalkan berangkat dari sebuah stasiun kereta api di Roma, berharap untuk sampai kota Milan. Nggak perlu dikatakan, tak seorang pun dari 106 penumpang itu yang pernah sampai ke tempat tujuan, dan tak seorang pun pernah melihat mereka lagi. Apa yang terjadi pada orang-orang ini dan kereta mereka? Apa mereka benar-benar menghilang selamanya? Sebagian orang sepertinya percaya kalau kejadiannya nggak benar-benar seperti ini. Saat sedang menyelesaikan perjalanan, harusnya kereta itu melewati sebuah terowongan panjang. Kereta itu memang memasuki terowongan, tapi tak pernah keluar. Nggak ada yang tersisa dari kereta itu, dan tampaknya benar-benar lenyap tanpa bekas. Cuma 2 dari penumpangnya yang ditemukan. Tapi saat itu, keadaan mereka nggak begitu sehat dan cerita mereka seperti nggak begitu masuk akal. Mereka berbicara tentang kabut tebal hingga mereka meloncat keluar begitu saja karena begitu takut. 15 tahun kemudian, tersebar cerita tentang 104 orang Italia yang muncul di Mexico City dan mengaku kalau mereka telah datang dengan kereta dari Roma. Jika itu nggak cukup aneh, cerita ini tampaknya sudah dilaporkan di tahun 1845, 66 tahun sebelum kereta itu berangkat untuk pertama kalinya. Tentu saja, saat itu tak seorang pun benar-benar menganggap orang-orang ini serius. Tapi kamu pasti akan penasaran, apa mereka benar-benar menempuh perjalanan waktu melalui terowongan Roma itu? Atau ini cuma mitos perkotaan yang lain? Apa pendapatmu? Koloni yang hilang adalah kisah tentang fenomena aneh yang terjadi di akhir tahun 1500-an. Sekelompok orang dari Inggris telah pindah ke sebuah koloni di Roanoke di lepas pantai Carolina Utara. Tapi mereka segera sadar kalau nggak punya cukup perbekalan. Untuk mengatasi ini, gubernur koloni itu memutuskan untuk kembali ke Inggris guna mengambilnya. Dia nggak berhasil kembali selama 3 tahun kemudian. Ketika akhirnya kembali, dia heran dengan yang tersisa. Gak ada apapun. Seluruh populasi koloni itu telah tiada. Yang tersisa dari yang dulunya ada cuma satu kata yang terukir di sebatang pohon. Sampai hari ini, tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi dengan orang-orang ini atau apa arti ukiran kata itu. Mercusuar tanpa operator? Mungkin kamu berpikir itu mustahil. Dengarkan aku dulu. Berlokasi di bagian barat Laut Skotlandia, terdapat Kepulauan Flannan. Gak ada hal mewah dari kepulauan itu, karena tempat ini tak lebih dari sekumpulan batuan dan rumput. Tapi ada mercusuar terkenal di sini, yang menyembunyikan rahasia gelap.
Di tahun 1900, ketiga penjaga mercusuar secara misterius lenyap, gak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, seluruh pulau-pulau tersebut terbengkalai. Mercusuar itu menjadi salah satu yang memakai sistem otomatis di tahun 1970-an. Daftar tempat di mana berbagai hal hilang belum lengkap tanpa hutan misterius yang berlokasi di Transylvania, suatu wilayah di Romania. Dan ini nggak ada kaitannya dengan Tuan Dracula yang terkenal itu. Kalau itu yang kamu pikirkan, namanya hutan Hoya, dan tempat ini telah cukup banyak menyaksikan fenomena aneh. Orang bukan cuma hilang di sini, tapi orang lain juga mengalami segala macam suara aneh, dari suara wanita sampai bisikan. Sebagian orang mengaku telah menempuh perjalanan waktu di sela-sela pepohonan seram di hutan Hoya. Mereka bilang, mereka benar-benar telah meloncat beberapa jam sebelum kembali. Yellowhead Highway adalah bentangan jalan yang berlokasi di British Columbia, Kanada. Satu bagian dari jalan ini memperoleh perhatian selama bertahun-tahun, mulai dari tahun 1960-an karena peristiwa orang hilang yang misterius. Berbagai kejadian ini menjadikan jalan ini diberi julukan Highway of Tears. Gak ada alasan yang masuk akal kenapa orang-orang terus saja hilang di sini. Yang lebih mengejutkan, kebanyakan dari mereka adalah wanita muda. Area berbentuk segitiga yang membentang di atas gurun dan pegunungan Sierra Nevada di Silver State mendapat cukup banyak perhatian karena orang hilang yang terjadi di tahun 2007. Seorang pelaut penerbang sekaligus petualang pemecah rekor bernama Steve Fawcett terbang ke sana dengan sebuah pesawat kecil, kemudian lenyap. Mereka mencarinya dengan intensif selama berbulan-bulan, tapi nggak menemukan jejak apapun, baik darinya maupun pesawatnya. Setahun kemudian, akhirnya misteri nasib Fawcett terpecahkan saat seorang pendaki menemukan kartu pengenalnya. Kemudian, pihak pencari menemukan bangkai pesawat itu. Ini adalah salah satu resor alam yang paling banyak dikunjungi di dunia. Tapi Taman Nasional Yosemite memiliki rahasia gelap tersendiri. Meskipun indah dan marga satwanya melimpah, total 45 orang telah hilang tepat di lokasi ini. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi kepada mereka. Mungkin kita harus bertanya pada beruang lokal. Mungkin hewan ini tahu sesuatu. Bahkan beredar kisah orang yang lenyap dari satu wilayah taman dan muncul di lokasi yang sama sekali berbeda. Dengan sebagian pakaian mereka hilang, gak kurang dari itu. Tapi ini gak mencegah lebih dari 3 juta orang mengunjungi taman itu tiap tahun dan berkeliaran di sekitar lokasi. Kapanpun sebuah kapal kebetulan tenggelam, kamu pasti berharap setidaknya akan menemukan bagian-bagiannya di dasar laut kan? Namun, tidak jika kamu bepergian lewat Danau Superior. Lokasinya di perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada. Tempat ini menjadi terkenal karena banyaknya kapal yang hilang di sini. Tentu saja, ini mungkin ada kaitannya dengan angin badai. Tapi itu nggak menjelaskan kenapa beberapa kapal hilang tak berbekas, tanpa sedikit pun bagiannya yang pernah ditemukan, bahkan nggak di dasar danau. Tapi, lokasi ini menarik banyak wisatawan tiap tahun. Mereka datang ke sini untuk menyelam scuba dan melihat sisa-sisa kapal yang masih ada di sini. Di dasar danau ini, bahkan ada sisa kapal SS Edmund Fitzgerald yang terkenal. Saat berangkat tanggal 7 Juni 1958, ini adalah kapal terbesar di Danau Besar Amerika Utara. Dan sampai saat ini tetap menjadi kapal terbesar yang pernah tenggelam di area ini. Seperti banyak kejadian lain, penyebab pasti kecelakaan kapal itu tetap menjadi misteri.